Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara yang akan menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. 25 tahun yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Hei Pak Wowo, jangan banyak berhayal. Jangan pernah bermimpi Indonesia ini maju. Negara kita ini Pak, maling uang rakyatnya banyak, hukum dipermainkan, yang miskin ditindas, pengangguran di mana-mana, hutan digundulin, kasus korupsi peringkat pertama di Asia. Jadi apa yang mau dibanggakan sama negara kita ini? Hah? Bukan maju Pak, yang ada malah nungki ke jurang, tertinggal dari negara lain. Jangankan 25 tahun lagi, 1000 tahun sekalipun, Indonesia ini nggak bakalan maju kalau nggak ada perubahan. Ngerti? Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari yang lalu. Haha, mimpi. Bangun Pak, mungkin tidur Bapak terlalu miring. Presiden Prabowo resmi menerima pinjaman dana dari Korea dan Jepang senilai 500,5 triliun untuk melanjutkan program MBG dan Kopdes. Total hutang negara mencapai 15.000 triliun. Astagfirullahaladzim. Ini presiden benar-benar terparah di Indonesia di tahun 2024, 2025 sekarang ini. Ya Allah ya Robi, Pak, bunuh aja pelan-pelan Pak rakyatmu. Gak usah dengan cara kayak gini lagi Pak. Kita udah stres mikirin hutang negara sampai mencapai 15 triliun. Buset dah ya Allah. Kalau kata saya mendingan gak usah dilanjut. Gak usah dilanjut lagi itu Kopdes dan juga MBG. Gak manfaat, udah dibilang berpuluh-puluh ribu kali. Gak ada manfaatnya. Apabila dengan adanya Kopdes terus warung-warung ditutup dan juga dengan adanya Kopdes terus hutang negara makin menumpuk sampai 15 triliun. Emang Bapak sanggup ngelunasin hutang sebanyak 15.000 triliun di waktu yang sesingkat ini? Bapak itu jadi presiden sampai tahun 2028 ya. 2029 itu udah ganti presiden Pak. Bapak itu udah gak akan terpilih lagi jadi presiden. Itu nanti yang lunasin siapa? Masa harus presiden baru? Pakai otak dong Pak, pakai otak. Kalau seandainya Bapak minjem uang, itu kan hutang-hutang negara. Masa harus dilempar ke presiden yang baru? Apalagi kalau seandainya presidennya itu sampai terjadi Pak KDM. Kasihan. KDM itu udah banyak berkorban untuk rakyat. Jangan sampai ketika Bapak KDM dijadikan presiden, menang dalam pencoblosan 2029 nanti, awas Pak, Bapak jangan sampai ngasih hutang sebesar 15.000 triliun kepada presiden yang akan menjabat nanti. Itu tanggung jawab Bapak sendiri. Bapak yang bersalaman, Bapak yang berjanji menghutang sebanyak ini, itu Bapak yang harus tanggung jawab Pak di akhirat nanti Pak, bukan presiden yang baru. Hati-hati Pak, jangan dibesarkan hutang demi hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi KDM. KDM itu nggak tahu apa-apa. KDM itu orang yang baik, orang yang jujur dan amanah, orang yang tegas dalam masalah hal. Kebijaksanaannya itu bagus untuk KDM. Bapak itu apa sih? Pidato nggak bisa. Bisanya cuman nyinyir. Kalau dikasih tag untuk pidato malah dijadiin buku bacaan gitu, bukan dijadiin pidato. Ngapain dibesarkan hutang ke negara sebesar 15 triliun? Siapa yang mau bayar nanti? Jangan membebankan orang lain.
Kalau Anda yang berhutang, Anda juga yang harus membayar. Apa sanggup membayar hutang sebanyak itu? Kami sebagai rakyat tidak sanggup untuk membayar hutang ke negara lain sebanyak 15.000 triliun. Itu tanggung jawab kamu, jangan libatkan lagi masyarakat apalagi presiden baru. Hati-hati dengan hutangmu, karena hutang dibawa sampai ke akhirat, Pak. Pak Presiden, Bapak jangan hanya cuma terima laporan aja. Saya dapat laporan kemarin, tapi kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Kanan ada food security test, food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia. Bukan tidak percaya, Pak, kalau Indonesia bisa jauh lebih baik daripada Jepang. Tapi untuk masalah makanan bergizi ini, Pak, rasa-rasanya belum, Pak. Makanya coba Bapak cek lagi datanya, Pak. Prabowo Subianto memang tampaknya adalah seorang pejabat atau presiden yang tugasnya itu paling gampang ya guys. Kenapa boleh dibilang itu paling gampang? Kerjanya itu cuma mendapat laporan, pidato. Tetapi malah ketika yang disampaikan dari isi pidatonya itu jauh dari jangkauan nalar guys ya. Dia mengatakan bahwa ya nanti 25 tahun ke depan seluruh pakar ekonomi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu melebihi Perancis, Inggris, Jerman. Apa mungkin nalan gak sih guys ya? Padahal korupsi di negara kita itu udah acak adut nggak jelas ya, benar-benar sangat luar biasa. Dan ternyata dari konsekuensi dari tindakan korupsi itu tidak ada hukuman yang membuat mereka jera dan malah justru semakin merajalela. Ini kan gokil guys ya. Ini menarik untuk disimak ya guys, dan seperti apa selanjutnya kita play. Ternyata presiden kita ini peramal juga ya. Dia menyatakan 25 tahun lagi ekonomi Indonesia itu akan melampaui Prancis, Inggris, dan juga Jerman. Ya kalau misalnya korupsinya itu masih merajalela Pak, gimana Indonesia ini mau maju gitu loh. Untuk Indonesia emas tahun 2045 aja, aku yakin itu tidak akan terjadi. Mimpi Pak Jokowi untuk membangunkan Indonesia emas di tahun 2045, dari sekarang itu aku mencium baunya itu tidak akan terjadi gitu. Karena kalau aku melihat program Bapak itu, padahal itu program utama yang kurang jelas menurut saya, arahannya itu kemana, itu tidak akan terjadi. Apalagi ramalannya Bapak itu, yang 25 tahun lagi Indonesia itu ekonominya itu akan melampaui Prancis dan juga Jerman gitu. Menurut saya gitu, itu bisa aja terjadi, karena 25 tahun lagi kan. Itu bisa aja terjadi. Tapi fokuslah dulu mimpi Pak Jokowi yang Indonesia emas di tahun 2045. Fokus itu dulu Pak. Jangan jauh-jauh ke depan, jangan terlalu jauh lah. Gimana tanggapan kalian guys? Prabowo ramal 25 tahun lagi ekonomi Indonesia melampaui Perancis, Inggris, dan Jerman. Mohon Pak, tos pasti. Tapi kan Bapak benten alam, kayaknya jasa alam Albah Dukun, alam Peti Pera gitu kan ya. Tos benten jigana upami ku Bapak aing, insya Allah gitu. Dah Bapak ayeuna yuswa tos sabarahanya. Pasti benten alam gitu nya. Urang masih kena di alam. Aing ciri anjing cien ditewak ah. Prabowo mengatakan Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 4 terbaik di dunia. Indonesia akan menyalip Prancis, Inggris, dan Jerman. Jadi Pak Wo, kepedean kau Pak. Hah? Terlalu besar kali ngomongmu. Apa maksudmu ekonomi nomor 4 di dunia, sementara di sekelilingmu itu banyak manusia-manusia biadab jahanam, lebih dari dajjal. Ya, otaknya otak korupsi. Kau bilang pula ekonomi Indonesia ini akan menjadi ekonomi terbaik nomor 4 di dunia. Di zamanmu menteri terbanyak. Di zamanmu korupsi terbanyak. Di zamanmu itu bagi-bagi jabatan KKN banyak. Hah? Jadi apa? Utang terbanyak. Dolar naik, rupiah melemah. Harga bahan pokok melonjak tinggi. MBG keracunan. Koperasi Merah Putih tak jelas. Apa yang kau andalkan
Sampai kau pede kali kau ngomong kayak gini, ekonomi nomor 4 di dunia. Nyalip Inggris, Prancis, lapet. Alang mami, bagudung. Tukang palak. Sadarkah kita 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia? Sadarkah kita? Kami sadar ya, bukan orang bego. Yang sadar siapa? Kalian nggak sadar bahwa sebenarnya meskipun kita ini laut maritim 70% ini perdagangan melalui perairan Indonesia. Kenapa nggak bisa dia jadi cuan? Karena banyak palaknya, banyak malingnya, banyak premannya. Makanya kapal-kapal di luar negeri mendingan mereka lewat Singapura sama Selat Malaka itu yang ada di Malaysia. Ngapain mereka lewat dari sini pernah dipalak? Tahu Pak, dipalak. Banyak teman-teman saya punya usaha kapal dalam negeri aja dipalak sama preman-preman. Masa sama juga aparat, podo wae. Jadi gimana sih omon tapi nggak jelas. Kita ini harus sadar. Kami udah sadar, memang kami tukang palak. Halo, sampai luar negeri aja males memiliki hubungan dengan kita-kita. Mendingan mereka hubungan dengan Singapura, pelabuhan, jelas. Jadi ada uang, ya jelas. Kalau harus bayar retribusi, ini enggak. Palak sini, palak situ. Ya solusinya apa? Kita ini 70% perarian ini dipakai. Hanya numpang lewat. Ya, bangunlah pelabuhan. Tegakkanlah hukum. Basmi itu tukang preman, tukang palak. Aparat-aparat instansi. Bandit-bandit laut. Itu aja kok solusinya. Gak usah omon. Kita sadar. Ya kami sadar diri. Sekarang daripada urusin laut, urusin dulu makan belatung gratis. Sadar nggak bahwa itu program Zong? Banyak keracunan, banyak jadi sampah dibuang. 14 triliun kemungkinan setiap bulan itu makan belatung jadi sampah, tidak dimakan karena busuk, expire, dan dikorupsi. Itu dulu. Daripada urusin laut yang luas, urusin aja depan mata program sendiri. Harusnya kan ngomong kan ke Menteri Kelautan. Ngomong kemana? Kalian sadar nggak? Ngomong aja ke Menteri Kelautan. Kenapa banyak bandit? Kenapa aparat? Kenapa ada preman di laut? Itu kok ke kami sih? Kadang-kadang kalau kita pidato itu kita harus tahu sasarannya kemana. Nggak ngalor ngidul. Akhirnya kalau dibilang omon-omon sakit hati. Ya iyalah, kami nggak ngerti. Kalian sadar nggak? Nggak sadar, karena nggak jelas tujuannya apa, kemana, solusinya apa, nggak ada. Kami sadar, kamu sadar? Nggak, ya udah, sama-sama gila kalau nggak sadar. Kalau kita melihat dari isi pidato Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ekonomi di Indonesia itu akan meroket gitu ya, itu sama saja dengan era sebelumnya ya, Presiden Joko Widodo ya, ketika bahwa ekonomi itu nanti pertengahan tahun akan segini, nanti meroket gitu ya. Dia itu selalu berretorika ya, dan kemudian hasilnya itu malah ya nggak ada. Bahkan dari apa yang dikatakannya itu kayak persis ya, sen kanan belok kiri, yang mengatakan tadinya akan memberantas korupsi sampai Antartika dan kemudian sampai juga padang pasir. Malah sekarang minta ya, mohon kepada para koruptor akan mengembalikan ya. Dan malah justru ya, mantan koruptor, narapidana itu malah menjadi pejabat kembali. Sebegitu mudahnya menjabat, padahal untuk rakyatnya saja, untuk bekerja itu harus perlu SKCK. Kalau nggak ada SKCK itu nggak diterima di pabrik. Apa itu namanya keadilan? Ini sangat lucu sekali ya. Memang bagi Konoha memang sangat gokil sekali ya. Dan kemarin sempat viral ya, dimana ternyata pengupload video yang menyinggung soal nuklir Prabowo Subianto itu malah ditangkap. Sebenarnya kan secara logika yang membuat gaduh kan presiden ya. Dan kemudian disanggah langsung oleh kedutaan besar Iran di Indonesia bahwa mereka itu ya tidak seperti yang dituduhkan. Memang seperti yang kita ketahui, Iran adalah mempunyai sebuah dari persenjataan yang mutakhir ya. Bahkan boleh dibilang Amerika pun ketar-ketir.
apapun yang mereka lakukan itu pun dalam pengawasan badan suatu yang pokoknya benar-benar ya itu amat sangat benar-benar secara resmi gitu ya. Dan itu memang diakui dunia bahwa Iran itu ya memang senjatanya itu sangat luar biasa. Tapi sebenarnya Indonesia bisa loh ya, seperti Iran. Bayangkan saja 2 triliun per hari digelontorkan untuk MBG, padahal sekelas 2 triliun itu bisa untuk membeli sebuah pesawat tempur yang super canggih. Tetapi di Indonesia hanya menginvestasikan berupa anggaran yang keluarnya itu ya di WC gitu guys. Apakah nanti benar-benar tercipta dari Indonesia emas di tahun 2045? Padahal yang katanya pelaksanaannya itu sangat mulia, itu kan banyak dikorupsi dan tidak ada suatu konsekuensi ya. Dan ini amat sangat di luar jangkauan sekali guys ya. Tentu saja ini menjadi sebuah candaan, sebuah dari kritikan masyarakat. Kok bisa pidatonya itu amat sangat mengadi-adi gitu guys ya. Ini seperti dulu itu Presiden Joko Widodo itu mengatakan, apa tuh obligasi? Ngapain impor? Itu sama saja guys ya. Dan semoga saja ini menjadi sebuah perbaikan dan kritikan itu ditampung ya oleh pemerintah agar mereka itu lebih mencerahkan masyarakatnya, bukan mensecerahkan pejabat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.